Subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi. Salawat dan salam kita tumpah ruahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat, pada keluarga, sehingga kepada kita semua sebagai umatnya yang tunduk dan patuh pada syariatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita semua di dalam melaksanakan tugas di dunia ini senantiasa diberi kekuatan dan limpahan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita di dunia ini sebetulnya tidak banyak. Yang pertama, tugas kita adalah beribadah kepada Allah, dan yang kedua sebagai khalifah. Beribadah yaitu bagaimana kita mengabdikan diri kepada Allah sesuai dengan perintahnya, dan juga kita bisa menahan diri dari apa yang menjadi larangannya, sehingga di dalam pelaksanaan ibadah ini tidak hanya dilakukan secara simbolis saja, tetapi juga harus melaksanakan ibadah sesuai dengan tujuan dan esensi dari ibadah itu sendiri. Adapun tugas kita sebagai khalifah, bagaimana kita bisa mencurahkan seluruh kemampuan kita, mencurahkan seluruh potensi yang kita miliki, sehingga dunia ini bisa diatur, bisa ditata dengan sebaik mungkin. Karena dunia ini hanya dengan uluran tangan manusia-manusia yang berprofesi sesuai dengan potensinya akan terus berlangsung dengan baik. Kaitan dengan masalah ibadah, bagaimana kita memasrahkan diri kepada Allah secara totalitas, sehingga dari ibadah itu sendiri kita akan betul-betul merasakan esensi kita sebagai seorang hamba. Maka inti dari pengabdian itu adalah kepasrahan yang total. Seperti halnya di dalam ibadah kita yang sehari-hari kita lakukan. Ibadah sholat misalnya, semestinya sholat itu harus menjadi nilai-nilai yang luar biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau sholat hanya dijadikan sebuah acara seremonial saja, mungkin bukan tidak ada manfaatnya. Banyak manfaatnya, tetapi juga kita perlu melihat esensi dari sholat itu sendiri. Kalau kita melihat kepada syariat, berapa banyak ayat dan sabda Rasulullah berkaitan dengan aqimus shalah, dirikanlah sholat. Walau lihat dari segi sejarahnya, bahwa sholat itu dulu diperintahkan oleh Allah 50 waktu. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat saran dari Nabiullah Musa Alaihi Salam untuk kembali meminta keringanan kepada Allah, yang akhirnya ditetapkan 5 waktu sholat sehari semalam. Walau pada waktu itu Nabiullah Musa Alaihi Salam menyarankan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta keringanan lagi, tetapi Rasulullah menyampaikan kami akan menanggung tugas ini, karena Nabi Musa alaihissalam punya prediksi bahwa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berat melaksanakan sholat 5 waktu ini. Dan ternyata benar apa yang diprediksi oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Belum semua umat Islam melakukan sholat. Mungkin kalau dilihat dari segi presentasi, ya bisa kita hitung sendiri, baik di kalangan secara makro maupun secara mikro, di masing-masing kampung, di masing-masing tempat di dalam pelaksanaan ibadah sholat.
Kemudian tujuan dan esensi dari sholat itu sendiri apa? Banyak sekali. Terlebih Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa di antara tujuan dan esensi dari sholat itu adalah, sering kita dengar ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya akan mencegah manusia untuk melakukan pekerjaan yang keji dan pekerjaan yang munkar. Tetapi juga muncul pertanyaan di dalam diri kita masing-masing. Masih adakah orang yang melakukan sholat tapi masih fahsya dan munkar? Tentu kita bisa merasakan sendiri pada realita. Banyak yang melakukan sholat tetapi juga masih melakukan fahsya. Dan kita juga harus tahu apa itu fahsya dan apa itu munkar. Berbagai ulama berkomentar dengan variasi redaksi berkaitan dengan fahsya dan munkar. Secara sederhana, yang dinamakan dengan fahsya itu adalah perbuatan dosa yang mengandung hukuman di dunia, terlebih di akhirat. Sementara munkar itu hukumannya hanya di akhirat saja. Seperti fahsya itu perbuatan zina misalkan, ketika orang sudah melakukan zina, maka di dunianya pun ada hukuman, yaitu ada had. Kemudian orang yang minum khamar juga ada had. Orang yang mencuri juga ada had. Itu fahsya, karena ada hukuman di dunianya. Terlebih nanti juga di akhirat. Adapun munkar adalah perbuatan yang tidak ada hukuman di dunia, tapi nanti kita di akhirat. Seperti berbohong, itu adalah perbuatan dosa. Tidak ada hukuman yang langsung di dunia, tetapi nanti di akhirat akan dirasakan hukumannya. Kemudian juga memfitnah, zalim, iri, dengki, berkata kotor, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang hukumannya tidak tertera untuk di dunia ini, tetapi nanti di akhirat. Kembali kalau kita lihat, masihkah ada orang yang sholat melakukan fahsya dan munkar? Adakah orang yang sholat dilakukan tetapi masih mencuri hak orang lain, milik orang lain? Mungkin kita bisa jawab sendiri bagaimana realita pada kenyataannya. Atau orang yang sholat tapi masih juga melakukan perbuatan yang menjurus kepada perzinahan. Atau orang yang sholat tetapi masih melakukan minum-minum khamar. Atau kepada yang munkar, yang sholat masih berbicara bohong. Mungkin ini juga terjadi pada diri kita. Orang yang sudah sholat tapi sering mencaci orang lain juga masih sering kita temukan. Orang yang sholat juga masih meremehkan dan merendahkan orang lain juga masih sering kita dengar. Kaum muslimin rahimakumullah, lalu apanya yang salah ketika kita melihat fenomena seperti ini? Kalau Al-Qur'annya yang salah, tidak mungkin. Sebab kalau orang yang meyakini atau berpendapat Al-Qur'an yang salah, itu akan dihukumi kufur. Karena Al-Quran adalah firman Allah. Sholatnya yang keliru? Bukan. Mungkin yang harus kita telaah adalah kita sebagai pelaku sholatnya. Boleh jadi sholat kita hanya sekedar seremoni, hanya sebagai penggugur kewajiban saja. Seolah-olah sholat itu seperti tidak ada esensinya. Seandainya semua orang, terutama kaum muslimin, di dalam melaksanakan sholatnya tidak hanya judul sholat, tetapi juga memaknai isi dari sholat itu, maka fahsya dan munkar akan terhindar dari kehidupannya. Terutama ketika pribadi sebagai pelaku sholat tentu akan menghasilkan perilaku-perilaku yang brilian, perilaku-perilaku yang luar biasa.
baik dirasakan oleh dirinya maupun dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Seperti contoh, kalau memang sholat kita dimaknai secara mendalam, dari mulai niat sampai kepada salam, itu mengandung nilai-nilai yang sangat banyak. Tidak hanya sebuah seremoni mengangkat tangan, mengucapkan kalimat, tetapi ada esensi-esensi yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Di dalam niat saja, niat itu tempatnya di dalam kolbu. Tetapi sebahagian ulama mengatakan bahwa sunnah untuk diucapkan. Ketika niat itu di dalam kolbu, berarti esensi dari ibadah itu adalah keikhlasan. Sebab niat itu harus membawa kita dalam keikhlasan untuk beramal dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu kita tidak dipengaruhi oleh makhluk di dalam beramal. Tidak hanya karena seseorang atau karena sesuatu, tetapi mutlak ibadah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dipengaruhi oleh siapapun, tidak dipengaruhi oleh apapun. Tapi pada kenyataannya bisa banyak terjadi. Seseorang beribadah hanya karena seseorang. Misal di dalam berjamaah saja, masih kita temukan kalau seseorang itu tidak suka dengan ustadz sebagai imamnya, malah dia tidak mau melakukan sholat berjamaah. Ini pertanda ada ketidakikhlasan karena masih dipengaruhi oleh seseorang. Terlebih ketika kita takbiratul ihram, setelah niat itu ada takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu adalah yang pertama dari segi kalimat saja, takbiratun, membesarkan, mengagungkan Allah. Ketika kita ucapkan Allahu Akbar, berarti pengakuan kita akan keagungan Allah jangan diragukan. Berarti orang yang sholat itu mestinya hanya satu yang diagungkannya, hanya satu yang diakbarkannya, yaitu Allah. Jangan mengakbarkan seseorang, jangan mengakbarkan siapapun kecuali Allah. Terlebih jangan mengagungkan dirinya sendiri, sebab yang agung itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, ketika dalam takbir saja kita sudah mengakui keagungan itu hanya milik zat Allah dan mengeliminasi keagungan diri kita sendiri, dari takbiratul ihram itu akan membawa manusia menjadi orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati. Karena memang ketika Allah yang maha agung, kita itu adalah lemah, kita itu kecil. Sehingga ketika kita merasa kecil, maka kita tidak akan pernah merasa besar di hadapan siapapun, baik itu di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Sekarang banyak yang merasa dirinya agung, bahkan keagungannya melebihi Tuhan, keagungannya melebihi Allah, tidak sadar bahwa dirinya sudah menganggap apa yang ada di dalam kehidupannya, apa yang ada di dalam hatinya sudah dipertuhan oleh dirinya. Dari situ saja sudah kehilangan esensi bagi orang-orang yang sholat. Maka aneh ketika ada orang yang sholat tetapi masih merendahkan dan melemahkan orang lain. Padahal kita adalah sama-sama makhluk Allah yang lemah, kita adalah sama-sama makhluk Allah yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bertakbir, selain ucapan Allahu Akbar, kita juga mengangkat kedua tangan. Walaupun secara simbolis mengangkat kedua tangan itu adalah bukti kepasrahan kita kepada Allah. Karena kita mengangkatkan kedua tangan, dua tangan kita tidak bisa melakukan apapun. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, hanya kepada Allah kita pasrahkan segala sesuatu secara totalitas.
bahwa kehidupan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Tetapi juga kita tidak bisa lalu menghakikatkan yang di wilayah syariat kita. Betul, semua yang ada di dunia ini adalah Allah yang mengaturnya, tetapi kita memiliki ikhtiar, dan ikhtiar itu adalah kewajiban. Bagaimana upaya, usaha itu Allah anjurkan kepada kita di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga orang yang sholat itu pasrah kepada Allah, tetapi dia akan berikhtiar secara maksimal, menggunakan seluruh potensinya, menggunakan seluruh profesionalitasnya, sehingga di dalam mengabdikan diri kepada Allah akan tercermin di dalam kehidupannya. Ketika kalimat setelah kita takbir, mengangkat dua tangan, itu ada ihram. Ihram itu pembatas, sehingga ketika kita sudah takbiratul ihram, maka total hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah tidak bisa berbicara dengan orang lain, kita sudah tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, tidak bisa melakukan apapun kecuali yang terdiri dari rukun-rukun sholat. Kaum muslimin rahimakumullah, berdiri saja itu memiliki esensi, Pak. Esensi dari berdiri, kenapa orang sholat harus berdiri? Kenapa sholat itu bagi yang mampu berdiri, yang tidak mampu boleh sambil duduk, yang tidak mampu duduk boleh sambil berbaring, yang tidak bisa berbaring saja sulit, maka bisa menggunakan isyarah. Itulah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi secara normatif, orang melakukan sholat harus dilakukan secara berdiri. Ini menandakan bahwa orang yang berdiri itu orang yang tangguh, orang yang kokoh, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Dia selalu berusaha sedemikian rupa sehingga menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tangguh. Maka umat Islam handai melakukan sholatnya dengan baik, maka dia akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tidak akan pernah dipengaruhi oleh gelombang-gelombang kehidupan, tidak dipengaruhi oleh badai-badai bisikan, tetapi dia akan memiliki pendirian dan keistiqomahan di dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah takbiratul ihram saja kita membaca surah iftitah, baca doa iftitah. Doa iftitah itu kalau kita renungi beberapa kalimat saja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa salat kita, nusuk ibadah kita apapun itu, hidup dan mati kita lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Dari takbiratul ihram sampai baca iftitah saja sudah segudang esensi yang ada di dalam ibadah sholat. Tentu dari esensi inilah akan tercermin di dalam kehidupan kita, pribadi-pribadi seorang muslim yang selalu rendah hati, fokus di dalam melaksanakan tugas, didorong dengan keikhlasan, maka yang dihasilkan oleh orang itu adalah sesuatu yang memang akan membuat dirinya bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, apalagi kalau kita melihat rukuknya, sujudnya, disalam saja, disalam. Ketika kita diselesai sholat mengucapkan salam, artinya kita akan keluar dari pembatas sholat. Kita sudah bisa lagi komunikasi dengan orang lain. Salam itu kan kalau kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian semua. Berarti orang yang sholat itu orang yang pandai memberikan keselamatan kepada orang lain, sehingga orang lain bagaimana harus selamat, baik itu di dunia maupun di akhirat. Tetapi sungguh akan menjadi pertanyaan besar. Orang sholat diakhiri dengan salam, tetapi selalu membuat orang itu berbahaya, membuat orang itu madarat, membuat orang celaka, atau bahkan mencelakakan orang lain. Berarti di manakah letak sholat yang dilakukannya? Keselamatan itu sudah normatif. Artinya selamat itu tidak membahayakan dan tidak dibahayakan. Maka di dalam Islam itu ada mabadiul khams. Tidak boleh seorang muslim itu untuk merusak jasadnya, merusak hatinya, dan merusak nyawanya. Ini pesan-pesan dinul Islam begitu. Jadi kalau ada orang yang sholat tetapi dia senang menebar keruksakan, baik keruksakan secara lisan, keruksakan secara fisik, keruksakan secara ruhani, maka sholatnya dipertanyakan. Kualitas sholatnya menunjukkan kualitas sholat dan pribadinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi seluruh umat Islam umumnya, khususnya bagi saya secara pribadi. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Semoga menjadi hamba-hamba Allah yang dalam pengabdian kepadanya bernilai dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu wa rasuluhu a'lam bihaqiqati muradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.